Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Saifuddin Tahir dalam program Sinau Kapal Lengkap. Program ini atau channel ini channel gratis dan semua pihak bisa belajar bersama tentang dunia perkapalan, dunia pelayaran, dan dunia pendukung dari perkapalan dan pelayaran. Kawan-kawan semua, para pemilik kapal, para shipper, para user muatan kapal. Kalau beberapa saat yang lalu saya telah membahas masalah permasalahan-permasalahan data di dalam pengiriman muatan kapal, ya. Kesalahan-kesalahan apa, permasalahan apa yang melatar belakangi perlunya satu teknologi dalam hal pengiriman muatan kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal janji saya waktu itu, yaitu namanya teknologi yang bisa diaplikasikan di dalam menghadapi masalah-masalah dari data pengiriman muatan kapal dari user sampai kepada shipping company, ya. Kemudian data kepada pihak apa yang kita sebut dengan independent marine surveyor, data daripada consignee, data daripada penerima, atau data terakhir daripada end user. Sehingga semua pihak-pihak ini kita sebut sebagai aktor atau kita sebut sebagai operator. Aktor yang melakukan suatu transaksi. Kalau dulu mereka tidak tahu masing-masing ini, tapi dengan teknologi blockchain ini, semua pihak ABCD ini akan tahu bahwa si user A, si produsen A mengirimkan muatan 10.000 ton, ya, misalnya nikel, sedangkan user terakhir juga akan menerima 10.000 ton, dan antaranya, ya, operator antaranya juga tahu bahwa akan mengirim 10.000 ton, akan ada pengiriman sebesar 10.000 ton, misalnya nikel. Nah, teknologi yang kita gunakan adalah teknologi namanya blockchain, ya. Teknologi blockchain, rantai blok teknologi untuk digunakan dalam pengiriman muatan kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal teknologi blockchain untuk pengiriman muatan kapal. Mari kita mulai bedah satu persatu bahwa blockchain untuk pengiriman muatan kapal yang lebih umum di lapangan atau dimanapun disebut dengan logistik, ya, yang disebut dengan logistik. Nah, logistik itu tidak bisa diam. Benda yang diam itu hanya sekedar dikatakan sebagai sesuatu yang ada di dalam store. Kalau namanya logistik itu pasti didistribusikan, pasti ada distribusi. Ya, distribusi tidak saja di satu tempat, bahkan distribusi bisa menjadi banyak tempat. Satu barang bisa dikirim ke misalnya 2, 3, bahkan 1.000 tempat. Dan ini tidak bisa menggunakan cara manual, ya. Secara manual, misalnya batu bara, taruh kata batu bara dikirim ke Suralaya, dikirim ke Tanjung Jati, dikirim ke misalnya ke mana itu ke Probolinggo misalnya, atau ke power plant yang lain. Ternyata banyak pengiriman dalam waktu 1 tahun misalnya, itu sudah harus bisa diketahui, ya.
ini menggunakan teknologi namanya blockchain, ya. Sehingga logistik dalam bentuk batu bara tadi harus didistribusikan. Salah satu cara untuk meningkatkan data logistik tersebut harus dilakukan dengan cara efisien. Logistik yang secara efisien. Pengiriman barang logistik secara efisien. Tidak boleh dengan mengirimkan data yang salah. Namun datanya harus secara akurat. Ya, data secara akurat, tidak salah. Nah, kalau salah terjadi dispute. Akibatnya terhenti. Kalau suatu hal yang terhenti, akhirnya menggunakan pihak ketiga, yaitu independent marine surveyor, atau kalaupun bermasalah hukum bisa menuju ke ranah hukum. Jadi akhirnya logistik ini membutuhkan akurasi data. Nah, blockchain ini menawarkan akurasi data yang tepat karena semua pihak tadi A, B, C, D, E ini tadi, ya, ini mempunyai data yang tepat. Semua begitu dia order dari user order ke produsen 10.000 ton, semua pihak juga akan ikut 10.000 ton. Datanya 10.000 ton. Karena diketahui, oh ini A transaksi dengan E 10.000 ton. B, C, D itu sudah tahu bahwa akan transaksi sebesar 10.000 ton. Nah, kalau transaksinya ini dirakit jadi satu, rantainya jadi satu, menjadi satu blok. Nah, itu namanya blockchain. Ya. Sehingga adanya transparansi. Ya, di sini mengambil profit sekian, ini mengambil profit sekian, mengambil profit sekian. Jadi kalau A dan B ini ada profit sekian, margin lah ya, margin, sehingga harganya pasti sekian. Kalau saya jual sekian, you harus terimanya sekian. Ya. Saya jual Rp1.000 dengan adanya rantai seperti ini, maka pasti you akan beli harganya misalnya 1.100, 1.000 jangan 1.100 karena ada rantai seperti ini. Masing-masing mempunyai transparansi. Ya. Sebuah transparansi ini dibutuhkan untuk teknologi blockchain. Ya. Sebagai contoh sekarang aja kita pesan makanan, harganya si A, harganya A, ternyata harga pengirimannya B, maka kita harus membayar A plus B. Nah, itu adalah satu transparansi, ya, transparansi. Si penjualnya tahu pengirimannya sekian, harganya sekian, pengirimannya sekian. Nah, usernya juga tahu bahwa harga sekian, dia terima sekian, dia tahu. Ini namanya blockchain, ya. Ini dibutuhkan satu kesadaran dari semua pihak bahwa penggunaan teknologi ini sangat penting. Ini untuk meningkatkan keamanan informasi, ya. Informasinya aman, tidak ada yang disembunyikan, ya. Informasinya dan tentunya akan mengurangi biaya, ya. Biaya misalnya terjadinya kesalahan, ya. Tidak ada karena sudah dieliminir. Dan di dalam teknologi blockchain ini A, B, C, D, E tadi itu bisa bertukar, berbagi informasi, ya, berbagi informasi. Harganya berapa? Harganya menurut si A sekian, biaya sampai di D sekian. Kalau gitu saya oke, ada satu kesepakatan. Tapi semua tahu, ABC tadi tahu, D dan E melakukan transaksi ini juga tahu. Ya, jadi semua memiliki transparansi dalam hal penggunaan teknologi blockchain, ya. Mengurangi biaya dan berbagi informasi tersebut aman, dan sebenarnya sudah zamannya sekarang sudah era
keterbukaan. Dan kemudian setelah itu terjadi, itu menjadi database, ya, database-nya masing-masing. Bila terjadi repeat order, udah otomatis. Bila terjadi repeat order, maka otomatis. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi member daripada blockchain tadi? Nah, kalau yang repeat ordernya masih sama, maka pasti harganya masih sama. Tapi kalau kita mengundang satu pihak lagi, bisa kemungkinan bertambah biayanya atau bisa menjadi berkurang karena ada stakeholder lain yang masuk di dalam blockchain tadi. Ya, biasanya semakin banyak itu semakin melibatkan satu rantai, ya, melibatkan satu simpul-simpul rantai, bisa berpotensi meningkat dan bisa berpotensi menurun. Tapi semuanya transparansi dan semuanya bisa menyimpan satu database yang dilakukan perubahan di sini, semuanya tahu, ya, perubahan di tengah-tengah ini juga tahu, ya, semuanya tahu. Bahkan kalau ada pihak yang tidak dikenal, ya, itu bisa membuat satu ingin masuk, ya, perubahan database. Dia dapat membuat perubahan bahwa saya akan lebih murah dengan harga sekian. Oke, bagus, masuk di dalam chain tadi itu, rantai tersebut. Pihak yang tidak dikenal dapat mengubah perubahan database dan menyimpan data, dan semua kita pertransaksinya ini, ya, itu menggunakan coding, ya, menggunakan satu kode, dapat diidentifikasi secara unik. Kode tersebut dapat diidentifikasi secara unik dan mereka begitu mengidentifikasi secara unik, semua akan merubah, ya. Nah, tetapi semua transparansi akunnya tetap secara permanen di database dapat diakses oleh semua pihak. Artinya meskipun kodenya bisa berubah, maka transaksinya juga tetap sama, tidak bisa diubah, ya, tetap kondisinya dari semua operator tadi, aktor maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi akan sama, ya. Dan hal ini untuk memastikan bahwa operasi yang handal, ya, operasi yang handal antara semua pihak, ya, itu tidak memerlukan penggunaan pihak ketiga. Jadi A dan B sudah tahu karena berikutnya seperti ini, B dan C juga demikian. Jadi tidak membutuhkan lagi pihak ketiga. Jadi persoalannya adalah di kawan-kawan saya yang ada di misalnya di lawyer atau di independent marine surveyor itu menjadi masalah karena akan adanya penurunan order, ya. Tapi nggak apa-apa, itu hanya bagian daripada teknologi yang untuk mempercepat. Kita tidak bisa membatasi satu transaksi perdagangan pelayaran dengan adanya independent surveyor, akhirnya terganggu, ya. Biarkan semua ini masalah-masalah yang ada diselesaikan dengan teknologi. Apalagi saat ini adalah saat kita menghadapi pandemi. Jadi tidak perlu lagi berhadapan orang dengan orang. Cukup dengan satu teknologi, ya, teknologi. Kemudian selain itu kode yang kita bikinkan tadi, yang yang kita masukkan dan kita mainkan lewat kode atau gambar atau tag, itu disimpan di dalam blockchain menjadi database, ya. Gambar fotonya kayak apa itu semua kalau masuk di dalam satu kode tadi, kalau kita select pasti akan keluar gambarnya kayak apa, kodenya kayak apa itu harganya kayak apa. Nah, ini sudah pengirimannya prosesnya kayak apa, ya. Dan semua pihak nanti akan mematuhi aturan, ya, aturan main daripada pengiriman muatan, ya. Semua pihak yang melakukan suatu kesalahan pasti
ya akan tahu karena sudah dibaca di depan ya, kontraknya bisa dibaca oleh semua pihak ya, semua pihak akan bisa membaca itu, dan itu bisa dilakukan secara otomatis ya. Siapa yang melakukan kesalahan itu bisa diketahui oleh pihak lain. Makanya bisnis yang bagus itu adalah bisnis transparansi dan dilakukan dengan cara yang benar ya. Sehingga kita tidak perlu lagi ada namanya dispute, tidak perlu lagi ada ketidakpercayaan, bahkan tidak akan ada masalah hukum dan bisa mengeliminir penggunaan daripada pihak advokasi dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya teknologi blockchain. Terkait dengan teknologi insight dibanding apa programnya ya, itu mungkin kita serahkan kepada teknologi informasi. Ahli-ahli kita sudah banyak di Indonesia ini, dan itu bisa menggarap teknologi blockchain yang bisa dipakaikan ke apa namanya pengiriman muatan kapal. Demikian kira-kira lebih kurangnya dari kami, dan penyelesaian pengiriman muatan dengan teknologi apa masih banyak yang lain-lain, nanti akan kita sajikan. Sebagai contoh uh, uh, apa itu namanya, selain blockchain misalnya dengan menggunakan sosial media, dengan menggunakan treatment data-data yang lainnya. Nah, sesi berikutnya akan saya berikan terkait dengan apakah sudah pernah dilakukan blockchain ini di pelayaran-pelayaran tertentu. Apakah sudah pernah diaplikasikan? Apakah sudah berhasil? Nah, itu nanti akan ketemu pada sesi yang akan datang. Demikian lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.